Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi para peserta. Pada siang hari ini, Sabtu 2 Mei 2026, kita akan memasuki materi Hukum Acara Pengadilan Niaga yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yakni Bapak Haryanto SHM selaku Ketua DPC Pradi Surabaya. Baik, tanpa memperpanjang waktu kepada Bapak Haryanto SHM, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Masih semangat semua ya? Alhamdulillah. Ya, pertama saya ucapkan syukur kalau rekan-rekan saya masih semangat terus, masih terus berupaya untuk mencari jalan yang baik, terbaik juga. Saya kira itu perlu kita hargai. Plus untuk teman-teman semuanya plus sendiri dong. Kamu tekan sendiri ya. Semangat. Semangat. Santai-santai saja dengan saya nanti. Yang penting saya memberikan materi itu mengajak saudara-saudara berpikir kritis, bisa membuat surat permohonan PKPU ataupun Bailit atau menjawab permohonan atau PKPU Bailit. Jadi materinya sangat singkat tapi padat, diskusinya yang banyak. Bisa jadi yang pertama teman-teman yang di S1 yang fresh graduates itu bisa jadi sudah dapat. Nah, nanti tinggal mengulang, bisa dikolaborasi, bisa dipertanyakan yang kira-kira kurang paham atau lebih paham dari saya, bisa jadi begitu kan. Nanti bisa didiskusikan. Selanjutnya juga jangan sampai para peserta ini setelah ngikuti PKPA di UWK ini masih belum ngerti hukum acaranya. Bagaimana cara membuat kuasa, bagaimana cara membuat gugatan, bagaimana menjawab gugatan. Nah, ini jangan sampai teman-teman, rekan-rekan para peserta ini belum bisa sama sekali. Misalnya beberapa hal yang perlu dicatat. Ini perlu saya ingatkan sebelum masuk. Terima kasih, Matur Suwun sangat. Sebelum menjawab pertanyaan di dalam ujian, rekan-rekan tolong perhatikan betul. Ini saya bocorkan halus, bocor halus. Bocor halusnya setiap kali periode ujian itu pasti keluar namanya menjawab gugatan. Baik itu sebagai tergugat atau menggugat. Gitu. Tapi yang saya berikan materi ini jangan dibuat contoh, kelamaan nggak bisa selesai. Yang sudah dikerjakan, yang harus dikerjakan nanti adalah yang sudah diberikan materi hukum acara perdata. 19 langkah cara membuat surat kuasa. 19 langkah membuat permohonan gugatan. 19 langkah menjawab gugatan. Itu yang rekan-rekan harus kerjakan. Dan kalau bisa ini belajar nulis cepat. Karena waktunya pas ujian itu cepat, terbatas, jangan ragu. Nah, gitu. Yang terpenting Anda mempunyai percaya diri yang tinggi. Jangan minder. Waduh, aku kok gak iso. Iso kabeh bisa semua lah. Kalau Anda belajar mulai sekarang, kalau belum, tidak terlambat. Mulai sekarang, tolong dihafalkan itu. Sudah dikasih toh? Nah, itu dihafalkan di luar kepala, caranya nulis cepat, insya Allah itu keluar. Gak pernah meleset tiap periode ujian. 1 tahun bisa 3 kali, bisa 2 kali ujian itu di kami, itu tidak pernah meleset. Dan itu ribuan. Dan kita, saya ingatkan ya, kalau ada oknum dari Peradi atau dari WK
yang bisa membantu lulus ujian itu omong kosong, itu nipu. Nggak ada yang bisa. Ketua umum pun nggak akan bisa. Jadi kalau ada yang koordinasi ngakunya dari DPN atau memang pengurus DPN dari pusat seperti saya dan sebagainya, jangan percaya. Itu penipuan. Udah itu aja. Ya, oke. Saya masuk materi eh, peradilan niaga. Yang saya ampuh hanya masalah Pailitan dan PKPU. Di situ pun nanti yang akan kita bahas ada beberapa pasal saja yang harus kita diskusikan sebegitunya, dalam artian harus kita elaborasi dengan baik bagaimana bunyi-bunyi dalam pasal dan pengertian kita untuk bisa memahami pasal-pasal tersebut sehingga bagaimana cara belajar di semua permasalahan itu caranya adalah cara kita mengenali kalimatnya, kata demi katanya. Anda kalau nggak mengerti bahasa agak susah di hukum, dalam arti lawyer. Tolong bahasanya juga dimengerti. Kata per kata harus dimengerti. Karena satu kalimat di dalam satu pasal-pasal itu ada beberapa kalimat, bisa dua kalimat, bisa tiga kalimat, kata-katanya bisa 10 dan sebagainya. Itu per kata, itu per item. Harus Anda pahami betul. Satu-satu. Karena setiap unsur, setiap kata itu harus dibuktikan satu persatu, baik itu di perdata, baik itu di pidana, di tata usaha negara, semua peradilan memerlukan kecermatan kita dalam mengamati bahasa. Makanya jangan remehkan bahasa itu. Penting. Pengertian itu sangat penting. Oke, saya kira masuk. Saya bicara peradilan niaga itu tidak lepas dari dulu gonjang-ganjingnya politik kita. Gonjang-ganjing politik itu juga ditandai dengan runtuhnya ekonomi kita. Karena gonjang-ganjing politik tidak lepas dari runtuhnya ekonomi. Kalau ini perang Iran, Amerika, Israel terus-menerus, bisa jadi pemerintah kalang kabut. Bisa jadi. Tapi sebetulnya tidak perlu kalang kabut kalau kita kaya gitu ya. Sumber energi kita bisa dicarikan kepada energi yang terbarukan. Banyak. Nah, itu salah satu contohnya yang bisa merontokkan pemerintah. Itu masalah ekonomi. Niaga ini juga masalah ekonomi. Nah, pada waktu Orde Reformasi dulu sebelum jatuhlah pemerintahan Orde Baru diganti pemerintahan reformasi. Dalam masalah itu, Indonesia memerlukan suntikan dana yang dipilih World Bank sama IMF. Jatuh IMF. IMF memberikan syarat-syarat khusus pada Indonesia. Salah satunya masalah tidak ada dikotominya antara advokat dan pengacara. Kedua, hukum undang-undang niaga, terutama kepalitan dan PKPU harus dirubah dan dipaksakan oleh IMF mengadopsi yang mereka sudah tanamkan. Ini salah satu syarat. Jangan bangga itu DPR kemana-mana, enggak lah, itu sudah ada draftnya semua, tinggal dibahas bla 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 bla, tinggal masukkan apa, ahli-ahli kita apa gitu, tinggal menerjemahkan aja dari Belanda ini apa, sama semua. Eropa kontinental hampir sama semua. Jadi begitu. Ah, sama dengan ini kita ini dipaksa untuk memang baik. Kita akui bahwa memang lebih baik dari undang-undang tentang kepalitan zaman sebelum undang-undang ini. Karena dulu-dulu baik diatur di dalam KUHD ataupun BW dan apa namanya HIR, hukum acaranya, WWF, itu semuanya masih waktunya nggak bisa ditentukan, unpredictable juga. Maka di sini
harus diselesaikan dengan waktu yang singkat. Oke, singkat cerita, Indonesia harus mengadopsi undang-undang kepalitan dan PKPU yang di ya bukan dipaksakan, ya harus mau tidak mau Indonesia harus menerbitkan Perpu nomor 198 karena waktunya mepet, maka Indonesia memerlukan Perpu, nggak mungkin undang-undang karena ada pembahasan persetujuan DPR dan Presiden, maka diperlukan Perpu. Cukup Perpu aja sudah berlaku, maka keluarlah Perpu nomor 198. Perpu nomor 198 itu tentang kepalitan dan PKPU dan dirubah menjadi berubah bentuk menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 98. Sekarang Undang-Undang nomor 498 dirubah lagi diuntukkan menjadi Undang-Undang nomor 37 tahun 2004. Inilah yang kita bahas hari ini. Dalam peradilan niaga yang PKPU dan kebalikan, tentunya hukum acaranya tetap mengacu kepada HIR, hukum acara perdata. Tentunya juga sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini. Kalau diatur dalam undang ini, berarti HIR-nya akan otomatis dengan sendirinya tidak diberlakukan. Yang diberlakukan adalah hukum acara yang ada di Undang-Undang Kepalitan dan PKPU ini. Itu. Selanjutnya ada beberapa yang perlu kita diskusikan mengenai ini adalah pada waktu itu peradilan di Indonesia belum ada yang mengadili masalah kepalitan dan PKPU. Maka sejak Perpu nomor 198 itulah dibentuk pengadilan niaga di Pengadilan Negeri kelas 1A khusus Jakarta Pusat yang membawai seluruh Indonesia. Hanya satu pengadilan aja di dalam Perpu nomor 198. Setelah menjadi Undang-Undang nomor 4 masih satu pengadilan. Baru melalui Kepres 97 tahun 99, Kepres 97 itu baru mendirikan 5 pengadilan niaga yang ada di Indonesia. Pertama, menguatkan lagi pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membawai nanti DIY daerah ibu kota, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, semua itu masuk Jakarta. Lanjut ke Semarang, cuma Jawa Tengah dan DIY. Lanjut Surabaya, itu meliputi Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, sekarang utara ada, itu masuk Surabaya. Yang Makassar, otomatis Sulawesi semuanya sampai Jayapura. Medan, otomatis Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Riau, Kepulauan Riau itu masuk, semua masuk Medan. Itulah 5 pengadilan niaga yang akan kita bahas. Nah, apa sih yang ada nanti kewenangan-kewenangan apa? Mari kita lihat di undang-undangnya. Inilah yang kita akan diskusikan. Saya nanti bicara masalah beberapa pengertian di ketentuan umum sama 3 pasal aja di pasal 2, pasal 7, pasal 8. Itu aja yang akan kita bahas. Karena saya tidak mau nanti saya semua materi itu saya bahas, nggak nyantol pada karo S1. Tugas saya memberikan pengertian sekaligus mengajak rekan-rekan memahami bagaimana cara membuat permohonan. Yang terpenting itu, sebagai calon lawyer adalah praktek itu yang terpenting. Bagaimana hukumnya? Masa tempat duduknya penggugat itu sebelah kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Kiri, kanan, kiri, kanan. Kanan atau kiri nanti ya dijawab. Kayak gitu-gitu harus paham nanti. Itu hal sepele kan?
Tapi kalau enggak pernah materi itu diberikan enggak itu? Diberikan enggak itu? Hukum acara perdata. Kalau enggak diberikan berarti enggak ditanyakan juga. Tempat duduk pengaruh. Tempat duduk pengaruh. Jangan sampai terjadi di lapangan. Banyak laporan ke saya. Pak, ada saya ingatkan Pak, tapi bukan Pradi Pak. Itu tempat duduknya salah. Saya ingatkan marah-marah dia. Kenapa kamu ngatur-ngatur gini? Ini kan hak saya. Nah, begitu kan. Ini hak saya. Saya duduk sini, kamu sana, saya sana sini. Ini hak saya. Nah, saya di sini. Pak salah Pak, penggugat bukan di situ. Ah, nggak mau tahu aku. Kamu aja di sana. Ah, kayak gitu-gitu kan. Kayaknya bener, kayaknya. Untungnya bukan di Pradi. Kalau Pradi, malu saya kan. Karena saya yang punya tanggung jawab moral itu. Ngosok anak-anak Pradi kayak gitu. Malu Pak, kayak gitu. Jadi anu toh, kanan, kiri gitu loh. Oke, sebelum kita bicara apa namanya kepalitan tidak lepas dari BW. Karena BW itu yang menginspirasi sebagai landasan pokoknya di Undang-Undang Palitan dan PKPU ini. Pasalnya di BW tentunya 1131 dan 1132 BW. Ada yang bawa BW enggak? Ada enggak yang membawa BW? Ada? Ada? Ah, satu. Gini kan coba. Satu aja. Dua? Ada dua? Iya, gak apa-apa sih handphone. Tapi kadang-kadang naik handphonenya lemot kan repot ya. Ah, sinyalnya repot. Ya jangan malu-malu. Pengacara bawa undang-undang malu, bawa buku malu. Jangan. Ini perlu saya ingatkan. Di mana-mana saya ngomong gini. Tetap ngomongnya. Kenapa tetap? Ya memang standarnya begitu. Anda nggak usah malu-malu bawa buku, bawa literatur kemana-mana. Masalahnya memang jarang sekarang lawyer-lawyer seperti dulu bawa buku kemana-mana itu ada bawa. Ada dua, yang bawa kan. Nah, kalau yang bawa itu pasti serius. Serius yakin aku. Dan insya Allah sukses nantinya. Amin. Gitu-gitu kan. Karena apa? Sudah sungguh-sungguh gitu loh. Sekolah apa itu kertas ditaruh gini tok ya. Datang ya nggak serius, nggak serius. Saya mengajak rekan-rekan ini benar-benar serius menekuni semua bidang. Anda tidak harus perlu di lawyer deh ya, tidak harus di lawyer, bisa praktek di sebagai konsultan macam-macam lah. Fakultas hukum ini diperlukan semua lini, gak ada yang nganggur sebetulnya fakultas hukum ini. Dibutuhkan semua. Kalau kita punya skill, kalau kita punya kepandaian, dan apa? Terutama hukum membaca pasal-pasal itu tadi. Ngerti pemahaman kata per kata, unsur-unsurnya, paham betul. Itu yang diperlukan. Ya, ya tapi sekarang Pak nggak perlu Pak. Pinter-pinter ya percuma, kalah terus di sana. Kenapa kalah? Ya kalah yang bawa tas Pak. Tasnya sini duit. Itu urusan lain ya. Urusan lain ya. Urusan lain saya nggak bicara itu. Kalau di lapangan itu ada, ya itu bukan bukan tugas saya. Tugas saya mengajak teman-teman untuk bisa berjalan di rel yang benar. Oke, lanjut. 1131 isinya adalah cara memahami ini. Apa sih isinya 1131? Nggak usah terlalu hafal. Saya pun nggak hafal satu-satu. Tapi paham betul unsur-unsurnya itu. Misalnya di situ dijelaskan semua harta. Bayangannya harta itu, semua harta itu harus kita bisa bayangkan. Semua harta. Kalau menyangkut semua harta, berarti apa yang ada dan yang akan nanti ada kepunyaan debitur itu harta, masuk harta, pengertian harta, debitur. Nah, semua harta baik yang saat ini ada ataupun yang akan nanti ada menjadi jaminan utang, jaminan perikatan
debitur tersebut dengan para kreditornya. Kalau kreditornya itu debiturnya tidak menepati janji, maka harta tersebut bisa dibuat untuk melunasi utang-utang debitur tersebut. Inti sudah 31 itu aja. Nah, nanti dibuka pasal per pasalnya. Bagaimana caranya? Satu-satu dikonjaki. Kalimat demi kalimat. Supaya apa? Supaya Anda mengerti. Banyak pengacara sukses itu karena ketelitiannya mereka. Salah satu hal yaitu bahasanya mereka sangat bagus. Bahasanya mereka bagus. Sangat-sangat bagus memahami bahasa. Karena kata-kata itu seringkali tidak bisa menggambarkan secara utuh terhadap kejadian atau keinginan dari pembuat undang-undang. Coba Anda nanti ketemu di jalan, ada hal yang sama, kejadian yang sama, nanti teman-teman misalnya 5 orang itu melihat kejadian itu, bagaimana ceritanya, kan bisa beda-beda. Nafsirnya yang dengarkan satu-satu ini bisa beda-beda. Nah, ini perlu dipahami. Nah, kita sebagai nanti sebagai orang-orang yang paham begitu, nggak boleh beda. Kenapa nggak boleh beda, Pak? Iya, kalau beda kan bingung nanti hakimnya nafsirkan apa ini. Nah, begitu. Yang terpenting adalah memahami betul dan menyajikan secara tepat dan sederhana. Tepat sederhana gimana sih? Ya caranya memahami betul unsur-unsur itu. Di pidana misalnya pasal berapapun kalau tidak memenuhi unsur, ada yang dari kepolisian ya, dari kejaksaan, ada yang mantan hakim, mantan polisi, atau yang masih aktif, itu pasti kalau unsur-unsurnya tidak terpenuhi, ya nggak bisa. Dakwaannya juga tidak bisa apa namanya menjebloskan terdakwa masuk tahanan karena tidak terbukti unsur-unsurnya. Kayak gitu-gitu. Sama dengan pengadilan niaga, sama dengan pengadilan perdata, sama semua ditun juga begitu. Nah, kembali lagi ke laptop. Sekarang 1131 bunyinya semua harta benda baik. Kalau harta benda itu apa ya? Ya baik yang bergerak, tidak bergerak, pokoknya semua. Jangan tunggu nanti penjelasan lagi. Kalau menyangkut semua, kira-kira yang dimaksud harta itu apa sih? Nah, kan gitu kan? Nah, pengertian harta itu apa? Cari di kamus. Kamus 1001 mimpi. Oh, enggak sih. Masa ada yang tahu kamus 1001 mimpi? Ada yang tahu enggak? Kalau yang senior-senior sudah tahu ya. Enggak, itu selingan-selingan ya. Selingan-selingan. Ada yang tahu, aku ya seneng juga. Karena pengetahuan juga. Itu zaman-zaman saya. Oke, di dalam 1131 itu semua harta, baik bergerak, tidak bergerak, baik yang ada saat ini ataupun yang akan ada di kemudian hari. Menjadi jaminan perikatan utang. Jadi semua. Kalau debiturnya bukan prestasi, pemenuhan dari itu semua. Nah, 1132 ditambahi. Kalau one prestasi, debiturnya itu akan dibagi secara proporsional, tapi ada kreditur yang pemberesannya didahulukan, diutamakan karena ketentuan daripada undang-undang. Di dalam BW memang tidak mengenal ada kreditur preferen, ada kreditur separatis, ada kreditur konkuren. Tidak mengenal itu. Tapi dalam kepalitan itu dibagi menjadi 3. Harusnya 2 dibagi menjadi 3. Preferen, separatis, konkuren. Preferen ada yang tahu? Preferen ada yang tahu, Mbak? Ada yang tahu preferen? S1-nya yang fresh? Preferen ada yang tahu? Hah?
Jaminan kebendaan ada yang tahu? Benar semua bisa benar nanti. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, kita diskusi aja enak. Nggak usah apa namanya. Tak turun aja. 11.31, 11.32 hampir sama. Namun 11.32 memberikan porsi kreditur yang pemberesannya, piutangnya didahulukan. Kenapa begitu? Ya karena ketentuan daripada undang-undang. Anda bisa lihat di situ kreditur separatis itu apa, konkuren apa. Preferen itu Anda lihat di 11.39, di 11.49. 11.39 itu BW sampai 11.39 BW. Anda lihat di situ ada biaya-biaya, ada utang gaji karyawan, ada utang negara, itu yang diatur di 11.39 sampai 11.49. Kalau yang separatis, semua itu sebetulnya mengacunya kepada istimewa. Kreditur yang diistimewakan, kreditur yang diutamakan di dalam BW itu. Tapi diurut-urutkan di dalam kepalitan menjadi preferen, menjadi separatis, menjadi konkuren. Nah, kalau separatis sendiri apa? Separatis sendiri apa? Nah, iya, itu separatis. Kalau preferen itu hak-hak istimewa. Sebetulnya hak istimewa sama hak istimewanya. Preferen separatis sama, tapi dibaginya 11.39 menjadi 11.49. Tapi separatis khusus ini jaminan ke pemegang jaminan kebendaan. Kalau preferen nggak megang jaminan dia, tapi didahulukan, diutamakan. Nah, itulah separatis. Kalau separatis, jaminannya itu dia ada namanya jaminan kebendaan. Apa saja jaminan kebendaan itu? Ya tanah, terus apa? Oma, rumah, apa? Fidusia, hak tanggungan, hipotek, gade. Itu semua separatis. Jadi jaminan kebendaan itu apa sih? Jaminan kebendaan itu bisa dialihkan, bisa mempunyai nilai ekonomis karena bisa dipindah-pindahkan. Kalau bisa dipindah-pindahkan, nah itu jaminan kebendaan. Nah, ini memerlukan syarat-syarat tertentu. Nah, kalau kreditur konkuren nggak miliki jaminan kebendaan itu aja. Bedanya kalau yang dua itu memiliki jaminan kebendaan, yang ketiga tidak memiliki. Oke, kita kembali kepada kualitan lagi. 11.31, 11.32 menjadi landasan atau filosofi dari undang-undang kependudukan semua. Kalau Anda memahami 11.31, 11.32 di BW, maka Anda lebih mudah untuk belajar kepailitan. Karena apa? Kepailitan sendiri itu mengadopsi 11.31, 11.32. Mari kita lihat di pengertian kepailitan. Kepailitan adalah sita umum. Apa yang disita? Yang disita adalah harta benda milik siapa? Debitur. Jadi apa aja yang disita? Apa saja yang disita? Semuanya, baik bergerak, tidak bergerak, itu semua disita umum. Kena sita umum. Nah, 11.31, 11.32 masuk. Nah, nanti baru dipilah-pilah nanti kreditur apa yang menjadi preferen, menjadi separatis dan konkuren itu. Itu semua masuk. Jadi bagaimana menghilami 11.31 menjadi landasan daripada undang-undang kepalitan. Pengertian kepalitan yang menyatakan sita umum terhadap harta semua harta kekayaan baik bergerak tidak bergerak, baik yang ada ataupun yang akan nanti ada itu disita semua oleh yang namanya kurator. Sita umum otomatis. Kapan otomatisnya?
Begitu kepalitan dikedok, langsung sita umum berlaku mundur. Nanti datir diundurkan kalau membuat kuasa. Mundurnya kapan? Hanya masalah jam. Jam 00 berlaku sudah. Misalnya jam 12 diketok siang, jam 12 malam tadi itu sudah masuk kepalitan. Semua transaksi di jam 12 itu akan dievaluasi semua. Di mana pasal itu? Anda lihat di pasal 20, pasal 21, pasal 24 Undang-Undang Kepalitan. Lanjut sekarang pengertian kepalitan. Kalau toh itu, kalau hartanya nanti enggak, bagaimana Pak? Kalau enggak bayar, ya itu sama 1132 akan dibagi. Ini pengertian kepalitan hampir sama di 1132. Hampir sama semua di 1132. Nah, kalau kepalitan bicara semua harta 1132 juga bicara semua harta dan 1131. Sama semuanya. Porsinya sama. Makanya 1131 ikut terus nanti. Pembahasan kemana-mana ikut terus. Ikut terus di kepalitan. Nah mari di kepalitan juga kita kenalkan namanya hakim niaga. Kalau kreditor debitur nggak usah dibahas ya. Masuk sudah ngerti semua kan? Kayak kreditor itu yang memberikan, yang kalau debitur mesti orang yang punya kewajiban. Yang terpenting di sini adalah pengertian-pengertian itu nanti bisa, kurator itu apa, ada hakim pengawas. Hakim pengawas apa? Yang ngawasi jalannya kepalitan ataupun PKPU. Nah, kurator. Kurator itu bisa BHP, bisa orang per orang yang ditunjuk oleh pengadilan niaga tentunya ya. Niaga itu untuk menangani, mengurus, dan membereskan harta pailit. Jadi semuanya itu masuk di pengertian apa itu, eh, kepalitan. Kita ini bicara ketentuan umum ya. Kita bicara ketentuan umum apa itu maksud dengan kurator. Apa itu masuk hakim pengawas. Hakim pengawas yang ngawasi, kurator yang menjalankan gitu aja ya. Memahami itu mudah-mudah, caranya mudah-mudah. Ini enggak terlalu unsur-unsurnya enggak. Karena nanti pasal per pasal nanti baru unsur-unsur. Yang terpenting di dalam undang-undang itu Anda lihat di pengertian utang. Utang apa itu coba dibaca. Utang. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Anda lihat pengertian utang ini. Kalau dulu utang itu apa sih? Utang itu apa sih? Utang-utang uang kan? Kalau utang itu berarti Anda utang uang ke saya. Di sini enggak. Anda coba lihat di sini. Apa pengertiannya yang mengeneralisir semua? Yang umum semua itu apa? Di sini berupa kewajiban utang itu. Anda jangan bayangkan utang uang aja. Ini utang kewajiban. Karena bunyinya undang-undang ini, pengertian umum ini kewajiban. Coba, kewajiban kan? Utang itu. Yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang. Jadi semua kewajiban itu kalau dapat dinyatakan dengan nilai uang, baik itu uang rupiah atau uang asing, ya, yang timbul karena perjanjian ataupun undang-undang. Sama enggak dengan pengertian kepalitan? Sama enggak dengan 1132, 1131? Hampir sama. Cuma di sini
spesialisasinya, kekhususannya pengertian utang adalah kewajiban. 1131, 1132 pengertian kepalitan nempel di selanjutnya. Ya, ditambah lagi semua itu karena perjanjian ataupun karena undang-undang. Oke, ngerti? 3 hal ini yang saya ingin diskusikan nanti. Kalau Anda paham betul pengertian-pengertian ini, kita lanjut ke pasal yang akan kita diskusikan. Pasal 2 ayat 1. Pasal 2 ayat 1 saya bantu itu semua. Kalau ada yang bawa apa namanya undang-undang keberatan. Pasal 2 ayat 1 di situ disebutkan debitur yang mempunyai 2 atau lebih. Ingat itu, dibaca. Debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur. Paham ya itu ya? Debitur yang mempunyai 2 kreditur ataupun lebih. Gitu? Kalau sudah bisa dibayangkan, satu unsur ini ada debitur. Debitur ini mempunyai utang. Pengertian utang, balik lagi. Caranya memahami begitu. Ketentuan umum ini semua undang-undang harus Anda pahami. Kalau cara memahami undang-undang, undang-undang itu ketentuan umum itulah. Cara memahami awalnya. Kalau bicara pasal per pasal, balik lagi kepada ketentuan umum. Jadi semua debitur ya, semua debitur kalau yang mempunyai 2 atau lebih. Debitur itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Tapi saya bicara di sini debitur itu 1. Bicara di sini debitur itu 1. Debitur yang mempunyai utang, debitur yang mempunyai 2 kreditur. Kalau mempunyai 2 kreditur berarti kan dia punya apa? Punya utang. Mempunyai kreditur. Kalau nggak punya kreditur, nggak punya utang. Aku bose orang duwe utang. Nah, nggak punya kreditur. Utang adalah kewajiban. Oh, udah. Nah, nyambung kan? Nyambung kan? Sudah nyambung. Utang adalah kewajiban. Kalau punya kewajiban, nah, punya utang artinya harus dibayar. Nah, ya, kalau udah dibayar, semua hartamu untuk pemenuhan utang tersebut. Utang itu bisa timbul dari undang-undang ataupun perjanjian. Gampang toh? Caranya belajar itu untuk menarik pasal demi pasal. Mudah sekali kalau kita memahami unsur satu unsur demi unsur. Nah ini yang enggak seringkali laleh oleh lawyer-lawyer itu di sini. Kalau Anda menjadi lawyer hebat, Anda bisa mengoncei satu-satu kalimat, satu kata pun Anda koncei. Kalau ada kelemahan dari lawan, koncei dari mana? Dari unsur-unsur ini. Kata-katanya. Coba ini kamu perdebatkan. Nah nanti kita bahas. Ada lagi nanti pasal-pasalnya. Pasal 2 ayat 1 ini adalah syarat-syarat untuk mengajukan permohonan kepalitan. Di antaranya syarat itu ada debitur dan kreditur. Debitur mempunyai 2 atau lebih kreditur yang tidak membayar satu utang. Yang tidak membayar satu utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Kalau begitu, debitur itu bisa dijatuhi putusan hakim, statusnya berubah menjadi debitur pailit. Atas permohonan siapa? Atas permohonan debitur itu sendiri ataupun oleh
kreditur. Bisa debitur yang mengajukan permohonan, bisa kreditur. Jadi yang mempunyai hak terhadap kewajiban itu, hak itu bisa muncul dari debitur. Ah, aku daripada mumet, daripada pusing-pusing ditagih prakreditur apa mana itu temenmu Amir itu. Waduh, kalau nagih pakai debt collector macam-macam, Mas. Pusing-pusing. Saya ngajukan kepilitan aja. Saya ngajukan kepilitan aja. Kepilitan bagaimana cara mengajukan? Harus memenuhi pasal 2 ayat 1. Nah, pasal 2 ayat 1 ini kita diskusikan nanti next. Sekarang ayat 2. Ayat 2 itu yang mengajukan bisa kejaksaan loh. Kalau menyangkut kepentingan umum. Apa sih kepentingan umum itu? Anda baca di ketentuan pasal 2 ayat 1 di penjelasan. Ada yang bawa bukunya? Coba Mbak. Kalau Mbak, penjelasannya pasal 2 ayat 1. Penjelasan ya. Karena menyangkut umum tadi. Apa sih kepentingan masyarakat umum? Apa sih kepentingan orang banyak itu? Apa? Harus Anda baca-bacanya gimana kalau tidak jelas itu? Kalau tidak jelas, bagaimana cara mencarinya? Dicari lagi pendapat-pendapatnya. Dari siapa ada. Tapi kalau undang-undang dicarilah kepada nanti kepentingan. Ya Pak. Apa sih? Apa Pak? Isinya apa Pak? Apa isinya? Dengan berlangsungnya suatu Maksud saya diskusi ini, Anda memahami unsur itu dari mana sih? Melihat dari mana sih kalau nggak jelas undang-undang? Penjelasan. Kalau nggak jelas mana dari mana? Memori van Tolektingnya. Apa itu memori van Tolekting? Risalahnya, risalah pembuat undang-undangnya. Dia udah lihat apa sih, momen apa sih sehingga dulu kok disebut ketentuan umum itu bla 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 ini apa nggak jelas? Nggak jelasnya di mana? Cari memori van Tolekting. Dicari. Itu penting dalam pembelaan nanti pidana, dalam membuat permohonan kebalikan, membuat gugatan penting. Makanya saya di awal pemahaman bahasa sangat-sangat penting. Ini nggak mungkin diajari oleh pemateri lain. Mahal kalau saya dengan gini. Kalau saya bicara mahal. Kalau saya menjadi konsultan mahal. Ya, pahami bahasa. Caranya lihat penjelasan. Penjelasan ada. Cari memori farmating. Bisa jadi di memori farmating apa yang dijelaskan oleh pemohon itu nggak sama. Berarti kalau nggak sama apa? Gugur lah itu.
Udah Anda mematahkan itu. Anda ngawur. Memberikan pengertian di sini nggak cocok dengan ini. Ini loh memori fundraisingnya begini. Kejadian yang terjadi pada waktu itu, apa yang dimaksud kepentingan umum, sudah dimaksud dalam memori fundraising. Ini begini, ada kejadian ini, bla 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 bla. Anda jelaskan itu, nanti menghantamnya begitu. Kalau sebagai pemohon, Anda juga siap. Mau kemana ini? Akan aku kunci. Lari ke mana? Kanan, aku kunci kanan. Lari ke kiri, apalagi aku injak ke kiri. Udah enggak bisa lari dia. Angkat tangan langsung. Nyerah enggak? Nyerah. Oke. Kan gitu. Apa namanya? Bulus datang. Mahal lagi. Ya, gitu. Kalian tuh jangan cepet-cepet ingin kaya. Berproses yang baik sebagai lawyer. Proses yang baik. Aku ngajar kepalitan, enggak ngajar melulu kepalitan. Saya mengajari Anda, berdiskusi dengan Anda, memohon kepada Anda, memahami bagaimana cara nantinya menjadi lawyer yang baik. Itu syaratnya. Jangan jadi lawyer kalah-kalah terus. Lupa menang-menang karena urusan lain-lain. Nah, saya nggak bicara itu ya. Nggak bicara itu. Percayalah, yakinlah kalau Anda punya otak yang baik, jadi lawyer yang baik. Dan akan dihargai dengan baik. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya Anda bicara bukan jutaan, miliaran honor Anda. Itu kalau menjadi lawyer, kalau konsultan sama. Membaca misalnya di konsultan keuangan sama. Bagaimana cara membaca situasi politik, geopolitik, saham naik turun, kan harus dibaca juga. Dari mana kalau nggak baca memahami naik turunnya saham itu? Kalau nggak mau mendengar, nggak mau membaca. Baca, baca, baca. Belajar, belajar, belajar. Mari saling kita mengingatkan sendiri. Bisa jadi yang senior itu lebih pintar Anda. Dan saya dulu sering mendapati menang muda-muda dengan senior itu begitu. Karena tidak memahami mereka. Tidak memahami. Unsur-unsur yang tidak dipahami sama sekali. Maka jangan takut. Kalau sudah punya kemampuan dengan hakim, dengan jaksa, Anda setara loh. Anda setara loh. Jangan minder, nggak nomen, ada. Nggak ada gitu. Kita setara. Kita setara. Bukan sama. Bukan sama loh. Aku sama kamu. Salah kamu. Kalau sama kamu dikasih sangu dong. Kasih bayaran bulanan. Mana-mana di sangone dibayar bulanan. Mewakili kepentingan negara. Anda enggak men-challenge negara. Nah kalau lawyernya sudah takut semua, ya selesai. Siapa sih yang bela penduduk itu yang ngelawan? Enggak ada yang berani karena lawyernya enggak punya kemampuan, enggak berani. Memang ada lawyer punya kemampuan tapi bertindak sip, enak, sip-sipan aja lah di perdata enak. Cari duit juga enak, semuanya enak daripada ngotot-ngotot, waduh disiram air keras repot nanti. Macam-macam kan, itu perjuangan teman-teman ya. Itu kita patut hargai. Bagaimana mereka memerjukan hak-hak rakyat. Lanjut kepada bicara kebalikan. Pasal 2 ayat 6 inilah Anda memahami kebalikan tentang utang. Tadi kalau sudah tahu kan cara membaca undang-undangnya, kalau tidak paham pengertian, cari di penjelasannya. Kalau tidak ada di penjelasannya, larilah di memori pamfleting. Memori pamfleting tidak semua literatur, tidak semua buku ada memorinya. Karena memang keterbatasan waktu ya, keterbatasan akses juga, dan kadang kesulitan di situ. Ya, kenal. Alur channel ya. Maka untuk membuat itu jaringan yang Anda bentuk harus bagus. Jaringannya harus bagus. Jejaringnya harus bagus. Jangan berhenti berteman, bersilaturahmi. Ya, kembali ke laptop sekarang. Sekarang kita bicara ketentuan umum pasal 2 ayat 3.
Di situ ada Bank Indonesia. Kalau debiturnya itu adalah perbankan, bank-bank. Yang ayat 4 BP M yang itu kalau debiturnya adalah bursa efek, perusahaan bursa, macam-macam di situ. Yang terakhir di ayat 5 adalah apa? Menteri Keuangan yang bicara asuransi, reasuransi, dan BUMN. Dalam Undang-Undang Kepalitan ini pasal-pasalnya belum diganti sampai saat ini. Namun pasal 2 ayat 3, 4, 5 ini sudah tidak berlaku dengan adanya Undang-Undang OJK. Sama Undang-Undang Asuransi. Jadi Anda nanti berhadapan di pasal 2 ayat 3 Bank Indonesia, ayat 4, ayat 5 ini sudah tidak berlaku lagi. Kecuali yang ayat 5 masalah BUMN. BUMN masih tetap haknya Menteri Keuangan. OJK-nya perusahaan asuransi, reasuransi, dan macam-macam asuransi itu. Oke? Setelah paham pasal 2, saya ajak Anda bicara pasal 7. Setelah itu kita diskusi. Pasal 7 ini memberi kekuatan, memberi penghormatan kepada namanya advokat Anda nanti. Ini MF itu belum ada undang-undang advokat, undang-undang nomor 4, Perpu nomor 1 itu sudah bicara advokat. Karena semua permohonan kepalitan harus diajukan oleh seorang advokat. Maka dulu ada advokat, ada pengacara praktek. Dirubah semua menjadi advokat dengan Undang-Undang nomor 18 2003. Ini tidak lepas dari Undang-Undang Kepalitan. Syarat dari IMF. Posisi advokat dulu Anda nggak ada. Gabung dengan saya dulu. Anda pengacara muda dulu. Nanti dulu. Anda pengacara praktek. Saya advokat. Saya nasional, Anda masih lokalan, provinsi. Kalau lintas provinsi Anda minta pemberitahuan izin dulu kepada pengadilan tinggi. Memberitahukan. Begitu dulu itu. Dan syarat-syaratnya ketat sekali. Dan itu jenjang dari pengacara praktek baru ke advokat. Dengan syarat penanganan kasusnya perdata sekian, pidananya sekian. Itu dulu. Baru menjadi awal. Sekarang nggak ada pengacara praktek, nggak ada pengacara muda. Rekan-rekan semua nanti kalau dilantik menjadi advokat, setara sudah dengan kami sama. Kalau kami sama Anda nanti, rekan-rekan saya nanti dari advokat sama. Bukan setara lagi juga sama. Sesama aparat advokat. Penegak hukum loh advokat itu. Jangan dikira advokat bukan penegak hukum. Penegak hukum kita itu penegak hukum. Saya juga ngajar di BIMTEK-nya Polda. Di Mabes teman-teman ya juga ngajar. Membuat PKPA Mabes. Yang perwira-perwira itu kita ngajar perwira-perwira. Kita ngajar. Diskusi sama-sama. Tentang hukum acara memang yang tupoksinya di lapangan nantinya. Itu penting. Oke, kembali ke pasal 7. Pasal 7 ini mensyaratkan semua permohonan kebaikan ataupun PKPU harus diajukan seorang advokat. Ya, diskusinya nanti. Saya bicara lagi kepada pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepalitan 37 2004. Yang mana di dalam undang-undang tersebut dalam pasal 8 ayat 4 tersebut kalau syarat-syarat semua terpenuhi dalam permohonan itu dan bisa membuktikan fakta dan bukti secara sederhana, maka permohonan kepalitan ataupun PKPU harus, di situ kata-katanya harus. Harus enggak?
Harus. Tidak ada hal lagi. Harus. Harus apa? Dikabulkan. Kalau terdapat bisa membuktikan fakta dan bukti secara sederhana. Lah, pengertian fakta bukti sederhana itu kita diskusikan. Bagaimana caranya memahami fakta bukti sederhana ini? Anda lihat nanti dalam penjelasan. Apa yang dimaksud fakta dan bukti sederhana? Apa sih alih-alih ngomong apa? Fakta dan bukti sederhana itu ngomong apa? Nah, ini bisa dibuat literatur dan referensi kita untuk di dalam permohonan ataupun menjawab, mengelak, menolak permohonan. Kalau nggak fakta dan bukti sederhana, karena ini bukan fakta dan bukti sederhana, maka permohonan Anda harus ditolak. Itu juga. Karena fakta dan bukti tidak sederhana. Kalau tidak sederhana menurut pasal 8 ayat 4 harus ditolak. Ini artinya kontrario. Dikontrario kan. Loh, kalau fakta dan bukti sederhana kan harus ditolak. Ini harus dikabulkan kok pasal ini. Kalau kita bicara secara akontrarionya bisa kita buktikan bahwa fakta dan bukti tidak sederhana, pastinya harus ditolak Bu Hakim, Bu Hakim. Begitu. Nah, mari kita diskusi sekarang. Mari kita diskusi. Anda paham nggak pasal 2 ayat 1 ini? Mari kita diskusikan. Sebelum diskusi, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Yang saya maksud diskusi itu jangan takut salah. Mari kita mengeksplor diri kita, keberanian kita. Saya tidak butuh jawaban benar. Yang kita butuhkan diskusinya, memahaminya. Salah, wajar. Wong saya kalau ikut pendidikan ya masih apapun ya salah. Saya kuliah ya isinya ya salah tok dengan karo profesor-profesor itu. Ya salah aja, gak apa-apa. Ya diskusi kita. Kalau argumentasi kita bagus kan bagus kita. Gak usah takut. Nah itulah nanti latihan jadi lawyer yang baik. Penampilan juga harus baik. Jangan seenaknya sendiri pakaiannya jadi lawyer baik, pakaiannya seenak dewi. Sopo sing kate percaya? Siapa yang mau percaya? Kalau awut-awutan. Loh pinter dia. Ya pinter, tapi siapa yang mau percaya? Sok kayak gitu, nggak menghargai. Padahal dia itu memang sederhana loh. Tapi ya jadi lawyer kalau gitu. Jangan di lawyer. Ya ada yang benar kan gitu. Tapi tidak harus seperti itu, gitu loh ya. Tidak harus seperti itu. Yang rapi gitu, yang maksud rapi aja. Tidak harus bermewah-mewahan, tapi yang rapi. Menghargai klien kita, menghargai kita sendiri. Kalau pakai dasi, kalau bisa pakai dasi, diusahakan. Kelihatannya itu nggak enak loh. Panas-panas pakai dasi. Itu melatih loh juga, melatih kesabaran juga. Melatih pakai dasi. Oh bagus lah itu. Ya, iya. Bukan seperti glamor, enggak. Bukan glamornya. Tapi kita menghargai kita sendiri. Ajine rogo teko Setio Busono. Nah, gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, oke, ya, sedang ini. Yang aktif senang saya. Ya, salah satu pertanyaan. Apakah bukti dan fakta saudara itu dibuktikan dengan perjanjian? Dengan transfer terakhir cukup. Nah, mari kita koncei kepada pasal 2 ayat 1 nanti. Caranya begitu. Diskusinya nanti pun Anda menghadapi masalah, permohonan, gugatan dan sebagainya, kembalikan ini unsur-unsur ini, kembalikan. Oh, kamu memenuhi unsur ya, Anda tolak. Mudah sekali kalau Anda belajarnya itu dengan sungguh-sungguh teliti. Dengan bagaimana? Melatih terus-menerus. Dengan apa? Baca, baca, baca. Makanya Nabi juga disuruh baca, baca, baca.
Ikro, ikro, ikro. Apalagi kita. Ada pertanyaan lagi? Ini pertanyaannya disimpan sambil diskusi ya. Sambil diskusi nanti jawabannya kelihatan. Kalau enggak ada, saya yang bertanya. Pasal 2 ayat 1 ini saya yang bertanya. Banyak ya, materi saya banyak yang saya kasihkan itu. Saya enggak bicara yang banyak itu. Yang ini aja Anda paham, udah cukup Anda mengerti. Karena apa? Di dalam permohonan kepalitan itu menyangkut kronologi. Kronologi apa? Apa yang kronologi apa itu? Ya kronologi peristiwa apa yang terjadi utang piutang itu. Kok moro-moro, kok ujuk-ujuk, kak apa lagi? Saya posisinya debitur. Loh, saya enggak pernah utang kok. Tahu-tahu debitur. Gimana sih, nggak salah tadi ini? Bisa begitu loh. Maka pasal ini secara limitatif tegas-tegas diberikan. Apa sih kamu punya utang itu? Kewajiban. Oh, jangan-jangan aku tidak menyelesaikan kerjaan itu. Yang kontraknya mundur-mundur itu saya nggak kerjakan selesai. Bisa terjadi. Kenapa? Bentuknya apa tadi? Bentuknya apa utang tadi? Kewajiban. 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 Bentuknya kewajiban. Bentuknya kewajiban. Satu-satu unsurnya kita diskusikan rame-rame. Satu, debitur nggak usah kita diskusikan. Kedua, yang perlu kita diskusikan, dua kreditur. Kalau permohonan itu harus ada dua kreditur ataupun lebih. Berarti gitu kan? Debitur yang mempunyai dua kreditur atau lebih. Dua kreditur atau lebih. Yang tidak membayar satu utang. Satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bagaimana posisinya kalau begini? Misalnya dalam suatu case yang nanti Anda kerjakan. Tapi bukan di dalam soal ujian loh ya. Ini lepas kalau kamu di soal ujian nggak selesai ngerjakan dengan contoh PKPU kepalitan. Jangan. Jangan kelamaan. Terlalu panjang pelitan PKPU. Di 19 langkah itu aja cukup. Satu pertanyaan yang sering terjadi, dua kreditur itu di dalam permohonan itu dia menyantumkan sebagai kreditur yang tidak dibayar. Permohon diajukan oleh lembaga keuangan karena dia tidak membayar debitur itu, tidak membayar angsuran rumah. Karena ini nakal, debitur ini kalau mau lelang agak susah-susah, maka dia diajukan permohonan pahilid dengan dasar pertama di dalam perjanjiannya itu akad kreditnya dalam perjanjian itu adalah 10 tahun. Jangka waktunya 10 tahun. Terus tiap bulan harus membayar 15 juta per tahun pertama lancar. Nah, tahun kedua lancar. Tahun ketiga kena judol nggak lancar. Gak bisa jadi kan? Macam-macam kan? Gak lancar itu macam-macam. Kena goda orang lain, laki-lakinya nggak lancar. Ya, kan gitu macam-macam. Nah, macam-macam. Yang penting nggak lancar gitu aja. Yang penting nggak lancar aja ya. Yang penting nggak lancar. Yang penting nggak lancar. 1 tahun nggak bayar. Dikasih somas. Mau debt kolektor untuk melawan. Waduh, Pak enak gak berani. Ngerti hukum orangnya. Waduh, nggak berani. Nah, repot ini. Terus gimana?
Ajukan aja kepalitan, Pak. Oke, kita ajukan palitan. Si leasing itu atau bank itu ngajukan permohonan kepalitan dengan dasar bahwa angsuran ke 31 sampai 41 hari ini berarti 10 bulan atau setahun ya, 45 gitu ya. 31 sampai 45 Anda belum bayar dalil permohonan itu. Maka dia mengajukan permohonan kepalitan dengan dalil itu. Selanjutnya dia mengajukan bersama ataupun enggak bersama, dia menggandeng salah satu kreditur sesama banknya. Banknya yang digandeng itu satu permohonan ya. Yang ini hanya dibuat saksi nantinya, dibuat saksi bank juga karena dia sama-sama bank tahu lah. Lihat di OJK, BI Cekengnya sudah kelihatan ya. Utang ke siapa aja kelihatan, utang apa aja kelihatan kalau di BI Cekeng. Janji sama pacarnya dulu nggak dikawini pun kelihatan, akan kelihatan. Ya, sebentar ini pertanyaan saya karena tadi nggak ada pertanyaan lagi kan. Sekarang pertanyaan saya, dikabulkan apa tidak permohonan bank ini? Anda coba cek unsur-unsurnya dulu. Cara belajarnya, cek unsur-unsurnya. Pertanyaannya tadi kan, bank itu dia mendalilkan angsuran ke 31 sampai ke 45 sampai saat ini Anda belum bayar. Jangka waktunya 10 tahun. Berarti ini tahun ke-3 macet. Sampai ke-4 macetnya. Dia dalilnya itu. Pertanyaan saya, dikabulkan tidak permohonan ini? Apa alasannya tidak dikabulkan? Apa alasannya dikabulkan? Itu jawabannya. Diskusinya kan itu. Untuk memahami pasal ini. Nanti ada banyak pasal unsur-unsur yang saya tanyakan. Anda paham nanti satu pasal ini. Karena ini kalau Anda paham ini sudah bisa Anda ngajukan permohonan. Sudah bisa. Jaminan sudah bisa. Ada yang bisa bantu. Ah, coba. Saya coba. Ya, menurut menurut saya semua unsurnya ada satu yang tidak terpenuhi yaitu mempunyai 2 atau lebih kreditur. Karena kreditur di sini mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih, sedangkan yang bisa menagih cuma satu bank itu doang. Dan iya, ya yang satunya lagi kan tidak bisa menagih apa-apa. Memang bank kreditur. Ada jawaban lain? Oh. Ada yang bisa membantu? Ada bisa membantu? Diterima nggak sih permohonan kayak gini nih? Alasannya tadi yang mohon satu. Coba pahami unsur-unsurnya. Mempunyai dua atau lebih kreditur. Sekarang kita koncekin satu-satu. Hubungan hukum ada kan? Utang piutang ada. Ya toh? Ada perjanjiannya ada. Sekarang dua kreditur terpenuhi enggak? Terpenuhi karena dia bisa membuktikan ada dua kreditur. Berarti terpenuhi kan? Lanjut. Tidak membayar lunas. Terpenuhi enggak? Terpenuhi. Diterima enggak? Diterima. Apalagi yang kurang? Utang jatuh tempo dan sebagainya. Terpenuhi enggak? Tidak bayar 1 tahun. Terpenuhi. Berarti dikabulkan kan? Menurut versi Anda. Nah, enggak. Apa yang membuat Anda enggak? Ini katanya terpenuhi semua. Kok ada yang enggak? Nah,
Karena ini masih salah nggak apa-apa ya Pak? Apa? Karena utang jatuh tempo. Kamu ikut saya. Karena kalau utang jatuh tempo dan dapat ditagih, kan tadi kan bilangnya adalah dalam jangka waktu 10 tahun. Nah, itu kan masih belum 10 tahun. Jadi masih ada waktu untuk eh, membayar itu loh, Pak. Oh, gitu sih analogi saya seperti itu. Iya, sudah. Terima kasih. Ada yang berpendapat lain? Jawabannya nanti. Bisa benar, bisa salah. Jawaban sana bisa benar, bisa salah. Jawaban sini bisa benar, bisa salah. Sama-sama nilainya 100. Salah benar 100. Yang penting begitu. Nanti Anda menjawab soal di ujian. Sama. Jangan bingung. Salah meletakkan kreditur tempatnya. Jangan bingung. Daripada kosong, Anda isi. Tempatnya barang, Anda isi. Kalau nanti ujian itu. Saya yakin itu masuk gak ada masalah. Sama dengan jawaban sekarang Anda diskusi. Salah bener kan nanti, gak apa-apa. Ya dah, tadi ada jawaban sudah terpenuhi semua unsur-unsurnya. Ya dah, ada yang beranggapan tidak, jatuh temponya tidak. Karena kalau pertanyaannya begitu. Sekarang pertanyaannya, jawabannya kita simpan di saku dulu ya. Nah, sudah, kita kunci. Gak usah lari-lari kamu ya, di sini aja. Sekarang ada pertanyaan lagi. Sekarang kalau dua kreditur yang ngajukan, sama-sama utangnya kayak gitu tuh dua. Sama. Daripada aku kamu ajak cuma jadi saksi, aku ikut ya. Sama-sama oke. Dua pemohon. Jawabannya tentunya yang sini tadi oke, yang sana tetap. Partai yang Mbak siapa namanya? Mbak Sulis, Mas William, Akbar, sama semua. Siapa yang ikut Mbak Sulis? Siapa yang ikut Mbak Sulis? Siapa yang ikut Mas Akbar sama Mas William? Oh, sini ikut Mbak Sulis. Sungguhan nih ya? Loh, Jangka waktunya kan 10 tahun, Pak. Jadi kan masih ada kesempatan untuk membayar, Pak. Walaupun itu sudah, katakanlah itu 1 tahun, 2 tahun. Pendapatnya seperti itu, Pak. Jadi dikasih kesempatan gitu loh, Pak. Sehingga ya tidak dikabulkan, Pak. Tanya ditambah lagi. Dua yang ngajukan, tetap sama ya? Sama. Ada yang lain? Pertanyaannya saya tambah lagi. Supaya langsung nanti membahas sekali semua unsur-unsurnya sama semua. Pertanyaannya saya tambah lagi. Tidak, krediturnya sudah tadi dua. Satu juga iya. Kedua iya. Sekarang saya tanya lagi. Pemohonnya itu satu, utangnya menjadi utang biasa dalam arti bukan kredit, utang yang memang benar-benar sudah jatuh tempo. Tapi, tapi nih, tidak tertulis. Utangnya tidak tertulis. Pertanyaannya, yang ngajukan satu, dia juga menggandeng yang lainnya. Bagaimana jawabannya? Mari kita onceki satu-satu. Gitu aja caranya nanti menjawabnya. Ya, ada yang berani jawab? Mbak Sulis? Enggak apa-apa. Mas William? Sama Mas Akbar? Yang lain ya? Yang lain. Hubungan hukum? Ada. Ya. Pertanyaannya bukan pembuktiannya. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa kalau ada saksi. Ada lagi? Nggak bisa.
Tidak sederhana menurut Mas William. Menurut Mas Akbar, memang agak sulit Pak pembuktiannya. Tapi kalau ada saksi, bisa. Intinya bisa gitu ya. Bisa. Mas Akbar, William selalu kerjasama sebenarnya. Sama. Mbak Sulis, harapan saya harus berbeda partainya. Atau yang lain, Mbak yang lain. Mbak yang lain ada? Tidak bisa karena tidak tertulis, Pak. Iya. Berpaling sekarang dari Mbak Yulis. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Oke ya. Tiga itu mari kita konjunsi. Satu-satu. Pertama adalah satu kreditur tadi pemohon menggandeng satu lagi kreditur sama-sama utangnya dengan dalih bahwa angsuran ke 31 sampai 45 macet. Dia bisa membuktikan kemacetannya itu di Jalan Bromo, misalnya begitu ya. Mulai lalu lintas lah kemacetan itu. Enggak, maksudnya dia bisa membuktikan macetnya itu 31 sampai 45, angsuran ke 45 dari 10 tahun. Dari 10 tahun. Ya, dia bisa membuktikan. Berarti fakta dan bukti dua kreditur terpenuhi. Sekarang kita onceki. Mempunyai dua kreditur terpenuhi, tidak membayar lunas sedikitnya satu kreditur utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Ada yang ngerti enggak? Jatuh tempo dan dapat ditagih itu apa? Problem lagi Anda memahaminya di jatuh tempo dan dapat ditagih. Ini masalah lagi. Pengertiannya apa ini? Makhluk apa ini? Jatuh tempo kalau dapat ditagih dan dapat ditagih itu. Kenapa di sini kata-katanya dan? Kembali pasal yang asli. Kenapa kok dan syaratnya? Kalau dan itu berarti apa? Kalau dan berarti kumulatif, bukan alternatif. Kalau kumulatif namanya bersama-sama harus terpenuhi. Dan itu kumulatif. Ingat kalau kata pasal per pasal itu andanya ada dan, itu lain dengan atau. Maka memahami pasal-pasal ini harus cermat. Lah dan atau itu beda loh Mbak Lah nek aku tok sama kamu atau aku dan kamu gimana? Atau kalau enggak kamu atau ini. Gitu gitu. Kan beda. Gitu loh. Saya satu atau dua-duanya. Atau satu atau satunya saja. Pilihan. Alternatif kalau atau itu. Kalau dan jelas dua-duanya saya ambil. Karena nggak mungkin saya ambil mesti gegeran terus. Ya satu, salah satu atau. Kalau atau itu. Enggak, ini variasi ya. Supaya supaya mancing ya. Nah, kembali ke laptopnya sekarang. Kembali ke laptop. Nah, karena kata-katanya di sini dan, tahu saya jatuh tempo itu apa sih? Pengertian apa sih jatuh tempo? Per bulan. Kalau Anda kan enggak. Ya yang dinamakan jatuh tempo itu sama Mas apa? Mas Pak Mas Sunandar itu ya jatuh tempo 10 tahun itu kan gitu kan? Iya. Yang benar itu jatuh tempo ya 10 tahun. Ya enggak apa-apa Mas Akbar memantik nilainya sama 100. Ya kan kita diskusi. Diskusi kalau nggak ada yang memantik gini, nggak ada yang memantik gini, macet diskusi nih. Macet diskusinya. Ini kan penilaian tersendiri. Jadi ada keaktifan itu juga ini memacu belajar gitu kan. 100 untuk Mas William sama Mas Akbar ya. Nah, untuk Mbak Sulis 100/1 sama Mas Sunanto tadi. Kenapa dia bisa membaca dan dapat ditagih? Saya tanya, kalau itu angsuran, kalau misalnya jatuh tempo itu semua 10 tahun,
Bisa enggak dikabulkan itu? Kalau saya rubah sudah 10 tahun, ancuran ke 90 sampai ke 100, macet sudah terakhir. Bisa enggak diajukan, dikabulkan enggak? Sudah jatuh tempo. Kenapa bisa? Sudah 10 tahun. Kenapa? Di situ dapat ditagih. Kalau dapat ditagih, itu belum tentu jatuh tempo. Nah, ya toh? Kalau jatuh tempo pasti dapat ditagih. Udah jatuh tempo loh kau. Makanya kalau ditarik di jalan-jalan itu kan belum jatuh tempo. Lawan, 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 lawan. Itu. Belum jatuh tempo kok. Ya toh ditarik. Belum jatuh tempo. Anda belum jatuh tempo. Ya kan? Ayo, semangat, 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 semangat. Yang penting semangat. Caranya memahami itu. Ini nanti Anda kalau bisa membaca pasal 2 ayat 1, baca yang lain-lainnya mudah semua. Mudah semua. Caranya apa? Satu-satu kunci. Membaca pasal itu. Jelas kan? Iya. Sabar sedikit. Oh iya, ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, lanjut jawabannya yang kedua. Berarti tadi sudah dijawab kan yang kedua? Yang kedua tadi sudah jawab nggak? Dua pertanyaan tadi. Satu itu pertanyaannya tadi sudah dijawab. Yang kedua kan dua kreditur. Berarti jawabannya apa? Tetap tidak bisa karena belum jatuh tempo. Hanya memancing-mancing tok aja Mas Akbar sama Mas Willen. Pertanyaan itu. Hanya mancing-mancing tok aja. Yang penting pengertian satu itu kan belum terpenuhi kan? Iya toh? Iya Mas Arto kan? Yakin kan? Oh yakin. Oh iya. Wah. Kata itu. Yang kecil-kecil ada tangan sendiri. Kalau besar nggak bisa ke saya aja juga. Nah, gitu. Lawan itu mana aku jatuh tempo? Nggak jatuh tempo aku ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga tadi ya. Ada tiga pertanyaan enggak aku? Apa tadi pertanyaan ketiga? Nah, kalau pas lisan caranya yang penting jawabannya itu sini bisa Mas Willy Mas Akbar. Ada yang ngomong nggak bisa nggak? Yang penting ada dua partai. Bisa tidak bisa gitu aja kita nanti diskusinya begitu. Tadi Mas Akbar ngomong bisa sebenarnya Pak, tapi memang kesulitan dalam pembuktiannya karena tidak ada secara tertulis. Ingat tadi apa pengertian utang itu tadi? Kewajiban, masuk kan lanjutannya. Yang timbul karena apa? Nah, saya tanya, perjanjian itu macamnya ada berapa sih? Macam perjanjian ada berapa? Ada? Dua. Kok pelane Mbak Dua. Dok. Jangan takut Mbak salah nggak apa-apa. Ada dua. Apa perjanjian ada dua itu Mbak Tertulis dan tidak terus. Kalau itu tadi apa? Berarti harusnya bisa. Memang kesulitan dalam pembuktian. Tapi jawabannya bisa. Lah, bagaimana cara mensiasati bisa ini? Bagaimana cara mensiasati bisa ini? Inilah penerjemahan pasal demi pasal memerlukan jawaban lintas pengetahuan. Kembali lagi ke bahasanya. Apa ini? Kalau sudah bisa perjanjian, sama-sama perjanjian, walaupun tidak tertulis, karena undang-undang bunyinya karena perjanjian. Sedangkan perjanjian itu dua macam, tertulis dan tidak tertulis. Oh, pemahaman wis lain loh. Kalau Anda memahami perjanjian tok, waduh.
Ada tertulis, tidak tertulis. Satu pengertian. Satu pengertian. Ya kah? Adik, bicaranya. Karena bagaimana cara membuktikan ini? Harus mencari literatur yang lain. Apa literatur yang lain? Kalau sulit cara membuktikan jatuh tempo dan dapat ditagihnya, perjanjian tidak tertulis. Kalau begitu, saya tak minum dulu. Enggak apa-apa. Iya dah? Enggak ada kata sulit. Ayo kita diskusi. Oke, kalau Anda misalnya perjanjian tidak tertulis itu tidak bisa mengajukan permohonan gugatan ataupun kepalitan, wan prestasi ataupun perbuatan melawan hukum, padahal transaksi ekonomi kita 80% perjanjian terjadi tidak tertulis. Bagaimana Anda lihat di Pabean? Kembang Jepun. Ya, Pasar Turi, Pasar Atom, pasar-pasaran. Nah, itu semua. Yang grosir-grosir itu. Ya dah, mana tertulis? Pinjam miliatan loh. Aku karena juga sudah lama. Ming, aku kirimin ya. Apa? Ya biasa, masuk aku tuh nangkan besi, kan kan dodolan kain. Berapa bal? Ya, kirim. Bayarmu kapan? Ya biasa lah, bayar bayar kan ngongkot takon-takon. Rong bulanan. Ya wis dah rong bulan ya. Tak kirim piro bal ya. 100 bal macam-macam kan. Berapa pisu macam-macam. Nilainya kelihatan bisa jadi. Nah kalau itu haknya nggak bisa gugat kan cilaka. Makanya pengertian sudah perjanjian itu ditulis. Perjanjian itu tidak tertulis ada lisan maksudnya. Bagaimana caranya membuktikan jatuh tempo ini? Perlu ada pasal atau ada pendapat. Kalau pasalnya tidak ada, memori fund politiknya di mana? Kalau pasalnya ada, selesai. Apa pasal yang ada? Ada bisa nggak yang memberikan contoh menguatkan pasalnya itu? Ada berarti. Ada pasalnya. Namanya pasalnya apa? Ya, jurisprudensi. Apalagi? Ini pasal. Ayo, Pak. Nek kon nggak bayar, kowe nggak bayar, kamu tidak membayar, maka bla 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 bla. Apa namanya? Tak kasih waktu sampai sekian. Kalau enggak, tak ambil. Siapa yang diambil? Somasi. Pasal berapa somasi? Di BW. Ada yang tahu? Somasi itu ada deklarasi masalah wan prestasinya. Mendeklar wan prestasinya. Bahwa Anda tidak membayar. Padahal Anda membayar tadi waktunya 2 bulan. Sampai sekarang nggak dibayar-bayar. Pakai somasi. Dasarnya 1238. Anda baca 1238. Ada yang Mbak BW? Nah, 12. 1238. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali. 1338. 38. Oh, 12. Si si berhutang adalah lalai apabila
Si berhutang adalah lalai. Apabila ia dengan surat perintah Siapa yang buat? Surat perintah. Siapa yang buat surat perintah? Siapa? Pengadilan. Pejabat yang berwenang. Surat perintah loh. Siapa sih mereka? Kita surat perintah. Maka kita memerintah saya. Terus. atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai. Akta namanya dari pejabat. Kalau akta sejenis, dari mana? Dari kita-kita. Siapa? Siapa lagi? Notaris. Siapa lagi? Kreditor itu sendiri. Terus lanjut. Atau dengan perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Bulan yang lalu. Tembusan. Habis itu kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dia orang beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, takut dia. Setelah itu mau pejabat kayak iya Presiden Republik Indonesia. Kurang. Ya itu kalau presiden itu nggak cukup. Ketua MPR. Wah, presiden tiga MPR. Ketua impeach malah takut. Kasih sebutan sampai Buarte, sampai tetangga kanan kiri. Hari ngono dhek sing dimesomasi dhewe. Dia mencemara nama baik. Somasi ya udah kepada orangnya saja. Yang dituju itu saja. Gak usah kabeh-kabeh kayak disomasi balik nanti Anda. Ya. 1238 inilah surat saktinya lawyer. Namanya somasi. Sebetulnya itu bukan somasi. Ini deklarasi wan prestasi. Pendekliran baik kamu sebagai debitur telah wan prestasi. Atas apa? Atas suratku ini. Atas ngomongmu yang dulu. Atas kebiasaanmu yang dulu. Atas saksi-saksinya ini ada. Atas faktur yang aku kirim. Buktinya juga. Bukti transfernya. Kalau itu utang duit. Ini tadi bukti pengiriman barangnya. Ya. Semua. Paham ya? Paham ya? Gitu cara memahami sebagai lawyer nanti yang baik. Berarti tiga-tiga sudah belum? Ada yang belum kita jawab? Udah semua. Saya kasih pertanyaan lagi. Saya kasih pertanyaan lagi. Atau saya balik. Siapa yang bertanya? Daripada pada aku sulit-sulit nyari pertanyaan. Ada yang bertanya enggak? Ada pengalaman pribadi enggak? Enggak apa-apa. Iya, ya. Loh yang S1 yang fresh graduate kan yang S1 pilihannya ada kepalitan kan. Iya. Pertanyaan pertama, perusahaan itu kan berarti
Ya, gini Pak, katakan ada 10 karyawan Pak di PHK. Dan ketika sampai diajukan gugatan dan kita itu menang Pak, tapi perusahaan tersebut tidak membayar hak-haknya karyawan tersebut yang telah di PHK Pak. Terus apakah kita bisa untuk memailitkan perusahaan tersebut? Seperti itu Pak. Bagus pertanyaannya. Ini karyawan. Sekarang saya tanya, caranya apakah bisa sih karyawan ngajukan permohonan? Karyawan kan masuk apa tadi itu? Kelompok apa? Hah? Apa? Separatis? Preference. Kalau gaji tertunggak. Ya dah? Kalau gaji tertunggak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67 2013, 66 2013, itu posisinya adalah preference. Pesangon posisinya juga preference. Tapi teknis pembayarannya di dalam MK 66 itu disebutkan preference untuk gaji tertunggak adalah mendahului dari piutang pajak. Tetapi kalau pesangon pemberesannya di bawah separatis. Siapa sih separatis KB Bang? Tadi kan sudah dijawab. Siapa sih? Makhluk apa separatis itu? Tadi kan ada fidusia, ada HT, ya ada bentuk-bentuknya. Sekarang makhluknya siapa? Bank, leasing, orang perorangan. Yang terpenting sudah memenuhi syarat-syarat di dalam ketentuan undang-undang hak tanggungan atau hipotek ataupun fidusia ataupun gade. Ya. Sekarang pertanyaannya, berarti pengertian buruh. Kalau buruh itu masuk perjanjian biasa, luar biasa dalam arti khusus atau bagaimana? Kita lihat lagi. Apakah ada undang-undang yang tidak memperbolehkan buruh untuk mengajukan? Juga dicek. Caranya begitu. Jadi memahami pasal-pasal 2 ayat 1 itu satu di satu dikonceki. Jadi tadi saya katakan ya, kalau kita diskusi satu pasal ini aja, pasal 2 ayat 1, Anda nanti pidana bisa, perdata bisa, tun bisa, dengan cara memahami unsur-unsurnya. Unsur apa? Kata per kata, kalimatnya. Ya tadi cara membuatnya, cara mencarinya, bisa dicari di penjelasan, bisa dicari memori van Tolektingnya, bisa dicari dari ahli yang bicara pendapatnya, itu semua bisa menjadi referensi kita untuk bisa menerjemahkan suatu unsur-unsur di dalam satu pasal tersebut. Nah, sekarang kalau itu timbul perjanjian karena perburuan, sekarang ada nggak bedanya piutang buruh dengan piutang yang lain? Siapa yang bisa menjawab? Kalau buruh yang mengajukan perjanjian perburuan, masuk apa persengketaannya? Sengketanya masuk apa? Hah? PHI. Oh lah kok sungkan-sungkan baik. Mbak siapa? Gabriela. PHI. Gak bisa kebalikan. Loh, Pak, banyak balik buruh. Disiasati, misalnya itu. Itu juga mensiasati, sebetulnya tidak sederhana. Kalau saya tidak sependapat, sama sekali tidak sependapat. Itu di lapangannya macam-macam, saya nggak tahu. Harusnya di PHI dulu. Setelah di PHI selesai, gitu, setelah PHI selesai, mau ngajukan eksekusi. Eksekusinya misalnya tidak bisa dilaksanakan, sudah unmanning, nggak digubris, nggak teko, nggak datang, gitu. Di pengadilan sudah di unmanning karena resmi, PHI-nya resmi, melalui pengadilan negeri dipanggil, debitur tersebut, perusahaan tersebut, nggak hadir. Nggak hadirnya itulah unmanning, itulah dibuat bukti bahwa utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.
Itu belum ada putusan PHI. Belum bisa dikatakan jatuh tempo dan dapat ditagih. Karena belum final. Finalnya itu di PHI. Nah, Anda bisa cek nanti di pasal 203. Di situ ada arbitrase. Kalau arbitrase beda. Ditabrak oleh Undang-Undang Kepalitan sendiri. Karena di situ dijelaskan, di dalam pasal 203 itu dijelaskan, walaupun ada perjanjian arbitrase, kepalitan final. Kalau saya, nggak usah dipertentangkan arbitrase sama kepalitan. Saya bilang gitu. Saya bicara seminar, diundang beberapa kali, itu juga ngomong begitu. Karena apa? Putusan arbitrase itu mendukung. Apa mendukung? Nilainya. Hanya mendukung nilai. Kalau permohonan sudah selesai, final. Selagi sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dua-duanya terpenuhi secara sederhana, ya bisa. Dua kreditur terpenuhi, utangnya nggak bayar satu utang terpenuhi, dua, tiganya jatuh temponya terpenuhi. Sudah, berarti fakta dan bukti sederhana yang dikatakan pasal 8 ayat 4 tersebut sudah terpenuhi. Nah, sekarang kalau perjanjian perburuan, melihatnya juga di Undang-Undang Perburuan dulu. Di Undang-Undang Kepalitan dulu. Ada nggak yang menerobos pasal itu? Lintas itu. Konflik peraturan itu. Kan sama dengan konflik aturan itu. Karena Undang-Undang Perburuan sendiri, Undang-Undang Kepalitan sendiri. Rata-rata eksekusinya nggak digubris. Nah, itulah Unmanning. Setelah Unmanning mau tahu itu apa tuh tadi Unmanning itu? Unmanning itu apa tadi? Yang kita diskusikan di sebelumnya. Unmanning itu apa? Apa namanya? Somasi tadi. Coba bingung-bingung lah. Ya Unmanning, penetapan pengadilan. Bahasa ya teman-teman, bahasa saya somasi. Ya kan? Sebetulnya mengingatkan kewajiban. Mengingatkan kewajiban debitur itu kamu telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang terpenting itu. Jadi unmanning itu peringatan, mengingatkan. Pasti kan dipanggil kapan kamu bayar? Kamu kan telah kalah putusan pengadilan ini. Pengadilan perdata pun di unmanning. Gitu? Kapan kamu bayarnya? Ya, juga di unmanning. Eksekusinya mau eksekusi di unmanning, mau disita itu di unmanning dulu. Datang atau nggak datang. Ketidakhadiran itu atau hadir itu tidak memenuhi kewajibannya sama artinya dengan utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Ya, berarti itu kasusnya. Loh Pak, kok itu nggak ada PHI kalau langsung bisa? Hotel Garden itu nggak ada PHI-nya. Caranya bagaimana? Disiasati. Kalau saya nggak sepakat, disiasati. Pengadilannya diatur-atur. Saya nggak mau ngino ya. Ya sudahlah, udahlah. Itu udah praktek-praktek di lapangan. Mohon maaf Bapak, informasikan waktunya telah Waduh, selesai untuk materi. ya. Ya, kalau PHI jelas dilihat dulu. Nah, disiasati apa disiasatinya? Disiasatinya dengan cara dipanggil oleh bukan. Kalau PHI apa? Dulu. Disnaker dipanggil, dimediasi nggak ada apa, buat pernyataan ya toh? Buat pernyataan itu berupa perjanjian katanya begitu. Disiasati itu perjanjian. Kalau saya enggak. Sekali-sekali kalau saya jadi hakim nggak mungkin saya kabulkan. Karena nggak memenuhi syarat. Tetap harusnya melalui PHI. Karena itu bukan sarannya dia disiasati begitu itu. Namun ya itu kenyataan di lapangan pinter-pinteran lawyer ya sudah, kenyataan di praktek bisa. Tapi kalau kita belajar di akademisi sebagai dosen ya perlu dipertanyakan lagi,
Dikaji ulang itu. Dikaji ulang. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan lagi nggak? Bisa. 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 Ada pertanyaan lagi? Ah, itu. Oh. Itu Kak. Dalam sidang kepailitan kalau ternyata ditemukan bahwa si debitornya ini hartanya tidak mencukupi. Ya, Lalu kalau nggak salah sidang kepailitan itu bisa dibatalkan. Terus apa yang terjadi pada debitor dan kreditornya? ya. Pertanyaan bagus. Kalau harta debitur tidak mencukupi bagaimana? Ya itu prakteknya memang tidak mencukupi debitur itu. Ya, kalau mencukupi ngapain terjadi pailit? Ya Mbak, Mbak siapa? Mbak Kesya. Kalau itu cukup hartanya, ngapain saya pailit? Justru nggak cukup. Utangnya lebih banyak. Kalau cukup, namanya pemberesan diberesi. Diangkat kembali itu kepailitannya. Saya pernah nangani gini. Dari buruh ya disiasati begitu. Nah, debiturnya, banknya minta tolong saya. Pak, tolong debitur saya ini solven. Ngerti solven? Masih mampu. Pertanyaan tadi, masih beroperasi dengan baik. Bayar utangnya juga bagus. Kok langsung jatuh pailit itu gimana, Pak? Tolong dibantu itu, Pak. Saya pelajari ini. Kalau itu enggak, kenapa kamu kok bantu debiturmu? Karena baru saya kasih kredit lagi, Pak. Ya, saya kasih kredit lagi terus dia pailit. Saya bilang, pertama jawaban saya, debiturmu itu nakal. Kedua, lawyer yang nggak bisa. Lawyernya yang tidak ngerti. Apa yang terjadi setelah saya pulang ke Surabaya, karena debiturnya itu di Pasuruan perusahaannya, saya panggil, saya karena mewakili banknya itu, saya bilang, kamu mana? Ini gini-gini Pak, ini siapa lawyermu? Ini, aduh, mateng kon. Lawyernya tidak paham PKPU, awalnya dia tidak datang. Dia marah-marah di koran, masuk di koran rame-rame. Gak benar ini. Guru bisa ngajukan bla 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 perusahaan baik ini. Tapi nggak jawab. Waktunya PKPU itu 20 hari. Anda bisa baca di pasal 225 Undang-Undang Kepalitan. 20 hari waktunya yang diajukan. Lewat. Karena banyak ngomong di koran, dikira kayak sidang perdata biasa. Kalau enggak hadir mesti dipanggil lagi. Ya dipanggil lagi, tapi ditinggal. Karena kepalitan atau PKPU cukup 4 kali sidang, 5 kali sidang. Permohonan, pembacaan, jawaban, bukti, kesimpulan, putus. Enggak nunggu lama, 20 hari di pasal 225. Selesai, pengacaranya enggak bisa. Enggak ngerti. Setelah PKPU digedok, diundang rapat kreditur, marah-marah lagi di media. Marah-marah lagi, datang sekali rapat kreditur namanya, dia marah-marah lagi. Nggak ngajukan proposal perdamaian, nggak ngerti lagi. Karena nggak memahami undang-undang. Ini senior loh. Kepingin ngetop aja. Kepingin viral, nggak usah lah viral-viral. Yang penting pulusnya masuk. Ya kan? Ya kan? Profesional, lawyer itu nunggu, jangan menyerang, nunggu dulu, nunggu, cerang, tela, gak iso, gak iso, gitu, enak nangkisnya gitu ya, jadi gitu, jangan jadi penyerang dulu, kamu permohonan pun juga gitu, jangan main di media sosial ngomong wake-wake tapi nggak ngerti permasalahannya, banyak loh hukum di mata saya. Terserah saya ngomong apa. Yang penting viral, ya kan? Nah, oke, pertemuan sedikit. Tapi kalau Anda nanti ingin dalami, saya mau menerima Anda di diskusi khusus. Kelas ini, ajukan permohonan ke Pradi. Saya juga bisa diskusi di manapun juga. Kalau kelas ini jumlahnya full misalnya, Pak ada 20 teman yang mau diskusi. Oke, saya tunggu.
Tinggal waktunya disesuaikan dengan saya karena saya bagi-bagi antara Jakarta dengan Surabaya, antara Jakarta dan Surabaya, anyer dan nyanyian tapi. Oke, mohon maaf ya kalau ada banyak kekurangan. Tapi saya tanya, apakah cara penyampaian gitu tuh enak enggak? Kenapa enak? Seru-serunya apa? Ya karena kita harus memahami pasal-pasal itu dengan baik. Rata-rata Anda Anda ikut PKPA tapi nggak paham bagaimana sih caranya memahami pasal-pasal itu. Itu persoalan utamanya. Permohonan kepalitan itu gimana? Cara gugat bahan prestasi itu gimana? Kalau ini dijelaskan dengan begini, Anda nanti membuat tinggal gini aja kalau membuat permohonan baik itu kepalitan ataupun bahan prestasi melawan hukum tun, kronologinya ditata yang baik. Kronologi apa sih? Rangkaian kejadiannya. Pada waktu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ngajarkan perjanjian, bla 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 bla, diurut, ya toh? Barulah kita mohon. Apa yang dimohonkan? Keinginan kreditor atau keinginan debitur. Ingat kalau debitur yang ngajukan cuma 3 hari loh waktunya. Sudah dikabulkan pengadilan niaga. Permohonan PKPU itu 3 hari. Jadi kalau nanti ada kepalitan dijawabnya dengan PKPU. Salah satunya begitu. Salah satunya begitu. Oke. Mohon maaf ya. Kalau misalnya ada kata kurang berkenan. Saya akhiri. Sebelum saya akhiri. Closing statement dulu ya. Ya tadi saya ulang. Belajar, 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 baca, baca, baca. Hanya itulah poin yang harus Anda pertahankan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haryanto SHM Hum atas materi yang begitu komprehensif dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk para peserta, sebelum memasuki acara penutupan PKPA Angkatan 24 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, para peserta bisa berdiri untuk maju ke depan melakukan sesi foto bersama dengan narasumber kita pada sore hari ini.